Alright, open your eyes, open your mind, don't forget, open your heart. Let's start it. Ini pemilu online nih. Dengar-dengar dana KPUM sebanyak 12 juta. Itu 70%-nya dialokasikan untuk surat suara. Benar nggak? Bukan hanya suara-suara, Iya. tapi agenda pemilu gitu. Iya, 50% ya. Iya. Untuk surat suara lah ya. Nah itu kalau online kan nggak ada surat suara. Itu dananya lu kemanain? Kayaknya mau ditabung deh, bikin saham. Ini denger-denger gue nih tadi dari anak fakultas sebelah katanya KPUM saiki ketuanya main tuku motor. Bener Bang itu? Pak, kalau beli motor kayaknya benar gitu. Tapi nggak ada dana itu juga. Gitu. Nggak, jadi bener nggak lu mau beli motor pakai duit KPUM yang dari dana suara-suara? Bener nggak tuh? Klarifikasi lu gimana nih? Dari ini sebenarnya pengurangan dana KPM sebelumnya tuh ada 13.100.000. 13.100.000 Nah, untuk tahun ini? Tahun ini dikurangi jadi 12.100.000. Oke. Itu karena ya ada ya sudah menjadi rahasia umum ya bahwa Iya. kinerja tahun lalu ada ya yang sudah kita Oke, tahu oke, ya. oke. Tidak perlu. Terus? Jadi ya itu. Iya, gua minum dulu nih dari tadi belum. Iya, mau. Silakan diminum agak rumah sendiri. Gua maksudnya di sini aja. Oke, terus. Iya, terus gimana? Nah, jadi untuk memperbaiki ibaratnya apa ya, bisa dibilang citra KPM yang sebenarnya tahun lalu juga kurang baik gitu. Karena saya juga di periode sebelumnya tapi sebagai penjabat anggota. Nah, jadi memang kita perlu peningkatan SDM gitu, kinerja KPM dari anggota, dari penempatan job divisi kan, seperti itu. Dan juga selain itu perlu juga edukasi gitu. Edukasi. Bukan hanya ke anggota KPM tapi juga ke masyarakat, ke mahasiswa gitu. Karena saat ini ketika lupa anjing. Kenapa saat ini ketika Saat ini jadi ketika dari KPUM sudah menyiapkan segala macam tapi dari teman-teman tidak menanggapi gitu, tidak kayak mereka. Mungkin kalau kita fokusnya KPM saat ini kita mungkin mengedukasi ke semester bawah gitu. Gitu, benar. Kayaknya semester tua ini kayaknya nggak perlu edukasi lagi gitu. Oke. Karena benar-benar mahasiswa baru ini belum menikmati gitu suasana pemilu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga mahasiswa lama yang kurang kepekaannya gitu, yang bahkan kemarin ada nyoblos nggak? Nyoblos dong. Nyoblos. 3 kali malah. 3 kali. Sampai diusir coba. Bayangin. Jadi dana itu kemana? Nah, dana itu 12 juta lo kemanain coba? 12 juta kita anggarkan buat surat suara itu 4,5 juta. 4,5 juta itu kita sudah mengalokasikan, udah kita maksimalkan. Memang kita adakan dari kita raker, dari kita juga mengadakan seminar, juga kita sosialisasi kepada di media sosial. Dan juga harapannya KPM ini bukan hanya suatu lembaga penyelenggara gitu. Jadi masih perlu ada edukasi regenerasi tentang terkait gimana sih kita untuk menyelenggarakan pemilu yang baik itu. Nah, itu kita perlukan diskusi beberapa pihak terkait, seperti dari kemarin kita juga ke KPU Jepara gitu kan. Diskusinya juga untuk karena ini juga sistem online ya pertama. Jadi kayaknya nanti ini ada perlu dibanding lah dengan kampus-kampus yang memang udah sekitar tahun-tahun atau bahkan udah nggak sekali 2 kali melaksanakan pemilu online. Jadi kita bisa tahu perbandingan kekurangan ini segala macam. Dan baik lagi sih, namanya juga kita kan daerah teknologi gitu. Jadi sebenarnya dana segitu kecil gitu, mau dikemanain karena masih banyak hal-hal yang ibaratnya perlulah masih kurang gitu. Ya untuk kita kan KPUM dengan 12 juta untuk ngurusin sekampus, sedangkan dana BEM fakultas 13 juta untuk ngurusin fakultas. Begitu. Ini gimana Pak? BEM fakultas berapa Pak? BEM universitas. Ada 13 ya Tuan? 13 juta 13 juta fakultas. Fakultas. Lu dengerin pada ya, no. Intinya 12 juta itu udah dialokasikan ke berbagai kegiatan. Contohnya ya tadi mengadakan seminar, bakal ada studi banding, bakal ada katanya giveaway juga ya Bang ya? Ya rencana karena ini online ya kan ya. Giveaway. Sekarang gitu. Oh iya. Ya intinya kalau masih nggak terima atau masih pengen jelas nanti datang ya ke LPJ KPM. Tanggal berapa LPJ-nya? LPJ kita agendakan 1 Agustus. 1 Agustus, nanti kita korek, kita kulik-kulik itu duit pada kemana nantinya. Siap? Oke.
persiapan calon-calon sendiri mulai dari calon gubernur fakultas, calon presiden mahasiswa itu sudah sejauh mana? Untuk pemilihan kali ini ya kita tetap ya masih untuk diikuti oleh dua partai. Dua partai. Dua partai dan kebetulan ini ada dari fakultas Tarbiyah. Kita dapat ada yang mendaftar sebagai calon independen. Independen ada. Jadi hari ini ada dua calon dari fakultas Tarbiyah. Di FTIK juga ada dua calon. Di FSA dua calon, FEB 1 dan juga FTIK 1. Dan untuk presidennya sendiri hari ini calon tunggal kita. Loh. Calon tunggal? Iya, calon tunggal hari ini. Berarti lawannya kota kosong? Ya, jelas kota kosong. Wah. Ini salah satu kegagalan KPU atau dari rendahnya minat demokrasi mahasiswa kita. Jangan-jangan KPU mempersulit nih sampai-sampai kayak gitu. Untuk KPU untuk syarat kayaknya enggak deh, karena persyaratan itu udah bener-bener ada di undang-undang KPU gitu. Jadi memang itu udah persyaratan yang udah lama, cuma digaji ulang dengan KPUM dengan ya penambahan sedikit lah untuk kita verifikasi terkait data gitu. Karena kan mahasiswa aktif saat ini kan untuk kita cek satu-satu kan sangat sulit gitu. Oke. Nah untuk minat gitu, sebenarnya kita juga heran gitu ketika partai aktif itu hanya saat pemilu gitu. Oh gitu. Nah karena memang benar setelah kemarin KPU dilantik itu partai baru mengadakan rekor gitu. Jadi selama setahun kayaknya kegiatan partai untuk mengedukasi untuk leadership kayaknya masih kurang gitu. Nah ini yang jadi permasalahan. Itu pandangan pribadi Anda ya terkait? Karena kita lihat kan saat ini kenapa gitu sangat minim orang yang mau untuk menjadi pemimpin gitu. Berarti kan masih kurangnya edukasi kan terkait leadership gitu di kampus. Bisa gitu ya calon presiden mahasiswa tingkat universitas itu hanya satu pasangan. Gitu ya indikasinya ya. Jangan ke partai aja deh nanti. Mungkin habis ini bikin podcast lagi. Oh iya bisa. Partai ini terkait kenapa ada calon tunggal ini? Oke. Kinerja partainya bagaimana ini? Bisa. Oke. Entah itu dari kalau KPM jelas nomor sulit ya. Jelas kita undang-undang lama gitu kan. Jadi nggak ada kesannya lagi KPUM membelit-belitkan persyaratan, nggak ada gitu ya. Ada. Gitu. Jadi tetap sesuai peraturan KBMU ya. Ngomong-ngomong minat itu sih tadi demokrasi nih Pak, kemarin gue buka story WA ya, lu bikin status bentar gue bukain nih bentar. Nah lu bikin status gini Pak, SDM meningkat, leadership menurun, egoisme mendominasi, kesadaran minim, baperan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Gitu sekali yang komen baperan. banyak sekali yang komen terus ada beberapa orang yang repost juga kan. Iya. Kenapa kok bisa viral ini? Iya. Padahal sebenarnya itu bukan sindiran. Bukan sindiran. Itu kan suatu apa ya? Ungkapan ya? Argumen Isi hati enggak? Pandang secara umum melihat kondisi mahasiswa saat ini. Gitu. Itu juga pernah saya diskusikan dengan teman-teman dari senior saya di Proditif, ya kan, terkait tentang lingkungan kondisi organisasi di kampus seperti apa. Kebetulan beliau kan sudah pernah di BEM Universitas juga sih, otomatis sudah pernah melihat dari pandang umum kan di atas. Ya itu saat ini kan SDM banyak kan. SDM meningkat dari segi kuantitas dan kualitas. Oke. Iya. Bener nggak? Benar. Mahasiswa semakin banyak ya. Iya. Pada pintar-pintar. Kinerjanya juga baik. Otomatis kan seharusnya organisasi selanjutnya akan lebih baik lagi. Akan lebih hidup ya. Cuman tadi yang kedua leadership menurun. Kita lihatlah saat ini calon presiden cuma satu. Dan dengar-dengar DPM nggak full ya. Ya, ada partai ada yang 18 dan juga satunya 10. Itu data valid ya. DPM tidak full. Sebenarnya gini, minimal kursi DPM kan 21 gitu. 21. Nah seharusnya kan dari partai mengusung 21 dong, karena takut kita mungkin ke bagian kursi atau segala macam. Karena kan potensinya kan sangat di situ. Dari persentase hasil pemilihan nanti suara partai gitu. Nah, tadi terkait leadership menurun. Jadi saat ini kan apa sih? Mungkin minat organisasi sudah luntur. Bukan minatnya sih, lebih ke rasa tanggung jawabnya. Oh gitu Pak? Iya, soalnya gini. Maksudnya itu gimana tuh? Habis kesiram Baiklin atau gimana? Maksud, biar jelas kan, biar jelas. Iya.
Maksudnya kan satu era kepemimpinan kan apa ya, merupakan tanggung jawab angkatan tersebut. Misalkan kan, saya kan periode 2020, saya angkatan 16, berarti tahun periode itu adalah tanggung jawab angkatan saya sebenarnya ya. Kalau kita melihat pada organisasi yang berada di kampus, cuman saat ini kan entah kenapa kok yang berani maju dan berani apa ya, punya apa kesadaran untuk maju itu hanya satu dan wakilnya. Itu ada apa sih sebenarnya? Iya. Ada apa itu di balik itu? Itu contoh, tapi sebenarnya ya. saya nggak melihat soal itu. Oke. Bukan itu. Itu hanya contoh kecil. Terus tadi apa lagi? Kesadaran minim. Egoisme mendominasi. Egoisme. Heeh. Ya. Sekarang ini kan Gimana sih? Ketika kamu ikut organisasi, apa yang kamu lakukan? Misalnya nih gue nih ikut organisasi. Iya. Ya gue akan aktif di setiap kegiatan organisasi. Bertanggung jawab kan? Bertanggung jawab. Ya kan. Kalau ada tujuan yang lain di luar itu, Ya itu hanya bonus. hanya bonus. Maksudnya ketika kamu ada kesibukan lain, mungkin Oh. tadi sopan misal. Oh iya, PO itu. Tapi kan mana? Ya tentu yang kita prioritaskan tanggung jawab terbesar kita di mana. Misalnya yang kita sudah disumpah. itu Iya. organisasi masuk organisasi dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya akan aktif selama itu banyak yang masuk neraka. itu lu bayangin aja lu syahadat, sumpah, baca bismillah. Ya, mungkin kalau ada masalah yang urgent, masalah keluarga atau Iya. dia harus terpaksa untuk kerja, untuk Katakanlah desakan ekonomi. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Aja. Cuman yang dipermasalahkan di sini apa? Ya banyak yang egois. Egois. Ya, kepentingan diri sendiri. Aku itu sibuk loh, ngono ya. Padahal nggak tahu itu entah sibuk ngapain, tapi kayaknya hanya beberapa orang yang Oh iya. Ya, kalau dari sudut pandang ini ya Bang, mungkin anggota itu, tapi bisa juga kadang anggota itu merasa nggak nyaman di organisasi, kan ada juga sebagian lah gitu. Ya. Dari senior-seniornya nggak ngasih ibaratnya rasa nyaman ke anggotanya, ibaratnya kurang care sama anggota. Cuma Berarti bisa jadi. Iya, bisa jadi. Tapi kan maksudnya kalau seleksi alam. Betul. Seleksi alam itu terjadi kenapa sih? Ada dua faktor tadi kan. Ya. Antara tidak nyaman, sehingga sing anggotane kuwi anggar melu-melunan, atau mungkin memang apa ya, kesadaran dari anggotanya aja kurang. Jadi Padahal dari pimpinan-pimpinan organisasinya sudah membuat bagaimana sih cara agar anggota kita nyaman. Iya, jadi PR buat kita bersama ya ini ya, selaku para pelaku, ketua BEM, presiden BEM khususnya. Mungkin itu, kita tidak bisa maksa, cuman kita masih bisa berupaya. iya, PR kita bersama ya, mengupayakan minat keorganisasian itu meningkat gitu ya, spirit organisasi itu tinggi gitu. Oke. Iya. Terus yang terakhir tadi itu kesadaran minim, maksudnya apa tuh? Kesadaran minim. Kesadaran minim. Saat ini contoh katakanlah kita lihat secara umum pemilu tahun lalu lah. Itu kesadaran tentang demokrasi minim sekali. Minim. Ya. Terus tadi berkaitan dengan egoisme. Kadang salah satu faktor kenapa kita nggak bisa egois dengan memilih apa kepentingan diri kita sendiri. Salah satunya kita nggak punya kesadaran, nggak punya simpati ya pada organisasi. Padahal mungkin dahulu kala dari sejarah organisasi kita, misal katakanlah organisasi A, itu mesti senior-senior kita sudah mengupayakan terbentuknya saja tidak berat untuk menjalankan, mengembangkan dan sebagainya sudah berat. Betul Pak. Iya kan. Ketika kita punya kesadaran, punya rasa simpati, pasti otomatis kita punya spirit untuk ayo kita majukan bersama seperti itu ya. Yang terakhir tadi Baperan. baperan. Ini Apa itu maksudnya dialami apa ya? Dari beberapa pendapat orang sih. Angkatan mulai dari tahun 2000 berapa sih? Di bawah saya, berarti 2017 ke atas ya. 2017 sudah mulai bermunculan, 2018 sudah semakin banyak. Baperan dalam konteks apa itu? Dan banyak organisasi lah, Organisasi. Karena saat ini kan membahas tentang organisasi. Maksudnya? Kadang kalau yang saya alami, saya sering berantem tuh sama teman-teman organisasi yang kayak cekcok pendapat A dan B lah. Iya, oke. Kita nggak sependapat, Oke. cuman pasti kan cekcok kan. Itu benar. Berantem di forum. Cuman habis itu kan selesai, nggak ada permasalahan. Iya. Mungkin saat ini
entah ini benar atau enggak ya, tapi dari sudut pandang saya seperti ketika ada konflik itu berperan kegawa hati. Oke. Tapi nggak banyak Takut. nggak dikit juga yang cimlok biasanya di organisasi. Nah itu dalam konteks percintaan. Oh, berarti tadi itu menurut saya juga Kayak ya bisa misalnya- dimasuk tadi karena misalnya kadang kita ngomong pedes sedikit dikira nyindir gitu langsung baper. Ada terus Nggak aktif terus. lagi. Ada juga yang Kita baper. gara-gara pertemanan. Iya, kita misalnya sebagai ketua, kita ya layaknya ketua melakukan kaderisasi lah pada anggotanya dengan cara pendekatan non formal, informal, formal. Itu kadang disalahartikan. Itu masuk nggak ke masa status Bisa lah tadi? kan. Disalahartikan maksudnya, cah iki kakak iki seneng aku cah, ngono iku. Nek sing seneng ya tambah salah pengertian dan kalau yang jijik jadinya ilfil gitu loh Pak. Mungkin Masuk nggak ini sama status lo ini baperan enggak masuk? yang saya maksud seperti itu. Oh enggak ya? Lebih ke tadi loh, ada konflik sekarang. Oh gitu. Oh iya. Sidik-sidik serian ya, serian. Iya kan? Terus tadi channel ini sebenarnya gimana ya? Ada negatif dan positifnya sih sebenarnya. Negatifnya ya ketika nanti bisa nek kalau kamu ketemu mana kan kayak orang nggak kenal kan, nah itu yang dikhawatirkan. Oh. Organisasi. Jadi organisasi kerja Kalau lagi berantem nanti berimbas ke ketika dia bisa profesional. Menurut saya no problem. masalah percintaan dibawa ke organisasi gitu. Ah. Gitu ya. Yang jadi kekhawatiran. Cuman plusnya bisa lebih semangat. Ada penyemangat. Ada sih dia. Aduh. Bucin. Cuma tapi kalau ada ini, ada pembalap di Google. Itu kadang buat itu. pecah. Kadang buat pecah. Bisa pecah ya sesama teman ya. Kalau menurut Jadi saya itu sih di organisasi itu hindarilah. hindarilah ya masalah percintaan itu ya. Kalau rasa suka, rasa cinta kan nggak bisa kita bendung. Kan? Iya. Bisa kita larang lah. Oke. Iya kan. Cuman statusnya itu yang dibatasi. Dikendalikan aja ya, Pak, ya, dikendalikan. Mengendalikan diri Itu lah. saran. Saran dari lu nih. Oke. Terus ada nggak sih harapan-harapan ini dari setelah kita mengadakan podcast ini atau pesan-pesan mungkin yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa semuanya? Iya. Dari lu dulu Mas. Kalau permasalahan saat ini kayaknya kita bisa permasalahan soal kesadaran. Kesadaran ya. Ya harapannya nanti teman-teman bisa ikut bersama membangun kesadaran bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin nggak ikut organisasi terkait pemilu ini kan namanya pemilu. Karena di pemilu kan kita memilih pemimpin kita yang nantinya membawakan aspirasi kita. Ketika pemimpinnya nanti nggak amanah kan juga yang rugi siapa? Itu betul. Semua mahasiswa. Betul. Ya. Betul. Itu yang kedua terkait mungkin momen pandemi ini sangat apa ya berdampak buruk sekali terhadap roda organisasi kampus kan, terutama di kaderisasi lah. Ya kata itu teman-teman perlu menyiapkan, teman-teman organisasi perlu menyiapkan tidak hanya calon pemimpinnya saja, tapi adik-adiknya yang nantinya menjalankan model pengurusan. Oke, gitu ya. Dari lu Mas. Gue sih harapannya ya mumpung momennya lagi pandemi gitu kita lebih banyak waktu di rumah ya kan, jadi ya bagusnya baiknya lah kita introspeksi lagi diri kita, jadi kita introspeksi ya kan. Apa yang kurang dari kita untuk mengembangkan organisasi, kita bisa mungkin dari cari-cari ide baru untuk ketika kita untuk menyambut ketika nanti kita udah new normal. Nah sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan positif yang berarti masih bisa mendukung lah organisasi, bagaimana organisasi masih bisa aktif, kesadaran mahasiswa teman-teman juga. Jangan sampai nanti kita setelah pandemi lupa gitu sama teman sendiri gitu. Kena Alzheimer ya. Mungkin sering-sering video callan. Jadi memang Cuma teman-teman yang cewek. jadi kita udah introspeksi, jangan saling menyalahkan gitu. Jangan saling menyalahkan organisasiku ini lebih baik daripada ini. Enggak gitu. Kita bukan bersaing dengan antar organisasi tapi individu gitu. Anda ikut organisasi ini, Anda bisa apa gitu. Kalau Anda ikut organisasi besar nggak bisa apa-apa kan useless ya, percuma gitu. Dan juga ya harapannya buat teman-teman lah lebih peka terhadap kampus lah, karena kita memang di kampus kita itu memang kita bayar kuliah gitu. Tapi kan nama baik kampus juga akan mempengaruhi nama kita sendiri gitu. Integritas kampus juga nanti mempengaruhi jasa kita juga gitu. Gitu deh. Oke. Terima kasih Mas Walia
Thank you. Corona. Corona. Iya. Terima kasih Mas Fajar atas waktunya. Oke, teman-teman jangan lupa KPUM nanti tanggal 11 akan mengadakan debat virtual para calon gubernur per fakultas dan akan diadakan juga dialog terbuka calon presiden universitas, capres universitas, ya, capres BEM lah, ya. Nanti akan diadakan dialog terbuka karena memang calonnya cuma satu. Udah gitu aja. Tapi itu kan menarik. Menarik ya. Kita bisa menanyakan, bisa mengetes kualitas dari calon pimpinan kita itu bagaimana. Oke. Itu bisa. Oke. Ya udah gitu aja. Partisipasi. Gitu aja. Terima kasih semuanya. Pak, tutup kameranya, Pak. Tutup, Pak. Tutup aja. Oke.